Ibu, kenapa Ibu memperjualbelikan manusia? Siapa yang bilang? Ibu, kenapa Ibu menjual banyak barang? Kalau Ibu tidak menjual barang, dari mana dapat uangnya nanti? Ingat ya, kau tidak boleh mempermainkan orang lain. Tapi jangan juga biarkan orang lain mempermainkan kita. Mengerti kan? Sekarang tidur. Apa dia sudah tidur? Atau kau tidur duluan saja? Atau mungkin sebaiknya aku menunggumu saja. Aku sangat takut kalau dia akan terus menolakmu. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia tidak menerima aku? Aku paling mengerti sifat anakku ini. Dia itu keras kepala. Kalau begitu tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara saja. Kita tidur terpisah. Tidur sendiri-sendiri. Kau tidak senang kan? Aku tidak apa-apa. Tapi kau sendiri, apa bisa? Tentu saja aku bisa. Sampai besok ya? Sampai besok. Sebenarnya aku juga bisa memperbaiki solusi ini. Menurutmu begini baik tidak? Begini ke depannya. Kalau tidak ada kerjaan di malam hari, kau tidur lebih cepat. Kenapa? Kenapa? Tidur lebih cepat itu jam berapa? Tidur setelah makan malam. Kau tidurkan dia sampai dia terlelap ya. Kalau dia belum tidur, kita juga tidak akan tidur. Aku menunggumu di sini. Kalau dia sudah lelap, baru kau ke kamar. Bagaimana? Kalau aku tidak boleh pergi, Aku akan menunggumu di sini. kau tidak marah? Sebenarnya ini masalahku dan dia. Jadi, aku yang akan mencari solusi. Baiklah. Aku tunggu di kamar ya. Kau buat ini tadi? Ya, Lain kali jangan buat lagi ya.
Itu bukan pekerjaanmu. Kalau kau buat terlalu banyak, aku akan susah menjualnya. Orang-orang yang datang ke toko kita hanya melihat-lihat, tidak ada yang beli. Mau bagaimana lagi? Kita kan tidak punya pilihan. Tapi, jujur, dibutuhkan kesabaran untuk berbisnis. Ya kan? Dan nanti, kalau waktunya sudah tiba, pasti akan ramai secara alami. Kau adalah pedagang manusia. Kau juga pernah dijual, apalagi yang kau khawatirkan? Apa yang kukhawatirkan? Apa kau tahu? Yang aku khawatirkan adalah kau, Jiang He. Kenapa harus aku? Dulu kau itu kan direktur pabrik. Lalu kenapa? Aku ingin kita membicarakan masalah ini dengan jujur. Apa suatu saat nanti kau tidak akan menyesal? Karena dulu kau itu kan direktur pabrik yang besar, punya gedung kantor yang tinggi, kau punya rumah, punya mobil, pasti banyak wanitanya. Jiang He, sekarang hidupmu jadi susah bersama aku. Aku juga membawa anak lagi. Makanya dalam kehidupan, pilihan adalah hal yang penting. Sekali salah, pasti akan menyesal seumur hidup. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam kehidupanku, aku hanya memilihmu. Kalau kehilanganmu lagi, aku akan menyesal seumur hidupku. Chen Jiang He, kalau kau berani mengatakan kau menyesal, aku akan menjualmu. Kau rela? Apa kau akan membohongiku? Apa aku pernah berbohong padamu? Pernah. Apa yang kau katakan tidak ada artinya. Aku hanya bisa membuktikan dengan tindakan. Warnanya bagus. Kalung mutiara. Boleh Ini murah kurangkan sekali. Mau beli ini? Iya, Ini bagus. coba lihat ini. Ini model terbaru. Tidak, Warnanya memang bagus. bagus kan? Kurangi lagi Berapa ini? harganya, bagaimana? Ayo dilihat dulu kalung mutiaranya. Perhiasan yang lain juga ada. Ayo silakan, dilihat-lihat dulu. Hah? Barangnya bagus-bagus. Anting ini juga bagus. Lihatlah. Ini model terbaru. Tidak, Kau suka aku tidak? tidak mau. Kurang suka. Hei, ini murah harganya. Sudah.
Jangan lihat begitu. Awas kau ya. Kalau ini, apakah tempat tidur Anda sangat lembab? Punya pekerjaan yang berat ya? Ini rematik. Tapi bisa diobati tidak? Dia setiap hari mengangkat beban yang berat. Dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Dia tinggal di tempat lembab dan dingin. Maka kelembapannya pun masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang kubilang benar atau tidak? Hah? Lalu bagaimana? Akan kuberikan obat dulu ya untuk mengobati rematiknya. Baiklah. Ini untuk pemakaian luar, tetapi harus berkelanjutan. Setiap malam sebelum tidur ya. Taruh di pinggang dan tekan, agar obat bisa meresap ke dalam tubuhnya. Lalu dengan begitu, akan mengeluarkan kelembapan dalam tubuh sedikit demi sedikit. Pakaikan dengan teratur. Jadi berapa? 3,2 yuan. Taruh dulu. Ayo. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih ya. semoga lekas sembuh. Aku datang. Kau ingin aku kepanasan? Memang harus panas. Dengan begitu baru bisa membuka pori-porimu. Sendi harus terbuka. Dan obatnya bisa meresap ke dalam Kau bisa tubuhmu. masukkan tanganmu. Sepertinya Ini panas sekali. memang harus panas. Aku tambah air dingin ya. Sebentar, tunggu di sini. Ini obatnya. Aku taruh di sini. Sekarang kita pakai. Tidak apa-apa, tenang saja. Setelah ini, setiap malam sebelum tidur, kita harus memijatnya sekali. Karena lututmu ini sudah rematik lama dan tidak bisa 1 hari sembuh. Tahu tidak? Sepertinya sangat menjijikan. Siap ya? Tunggu. Geli. Kerjakan PR-mu. Geli sekali. Hei!
Jangan merengek atau aku tidak bisa makan lagi. Sudah, hentikan. Kau habiskan saja makananmu. Kalau dagangan tidak laku sepanjang hari, kau tidak akan bisa makan. Sudahlah, tenang saja. Aku punya ide. Aku akan membuatmu merasa lebih baik. Kalau kau punya ide, bilang dari awal. Ideku adalah lihat tindakan yang aku kerjakan. Mau kemana? Bukannya dibereskan dulu piringnya? Kau pikir ini hotel ya? Luicu. Hah? Kalau dengan anak kecil, kau jangan bicara seperti itu. Kalian sudah tidak peduli lagi padaku. Ayahnya pergi dan ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Minggir! Minggir! Minggir, lepaskan aku! Apa yang kau lakukan? Hah? Mau pukul mereka? Ternyata kau berani sekali ya. Hah? Sekarang begini saja. Aku punya pertanyaan, entah kau berani atau tidak. Kau mau pergi ke suatu tempat bersamaku? Di mana? Jangan tanya, ikut saja. Berani? Kau pengecut, beraninya sama mereka. Ya sudah kalau begitu, pergi sana. Pergi. Pukul mereka. Pukul kalau berani. Hei, tunggu! Kita mau kemana? Jangan tanya. Sebentar lagi sampai. Ikut saja kalau kau benar-benar berani. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Apa yang kau lakukan? Ayo turunkan! Kalau tidak aku akan memukulmu! Turunkan aku! Turunkan! Teriak saja. Ide bagus itu. Teriak saja. Aku beritahu ya. Di sini kalau kau ingin teriak sampai suaramu hilang, tidak ada yang mendengarmu. Kau tahu kenapa? Karena tempat ini adalah daerah kekuasaanku. Apa maksudmu daerah kekuasaan? Lihatlah sebelah sana. Saat umur belasan tahun, aku dan ibumu mengemis makanan dan meracik gula di sini. Kami bersama-sama saat usia belasan tahun. Saat itu kau masih belum lahir. Jangankan kau ya, ayahmu saja tidak tahu di mana. Kau mengerti tidak? Jadi, ini adalah daerah kekuasaanku dan ibumu. Ini adalah rumah pertama untukku dan ibumu. Kau harus mengerti itu. Kenapa diam saja? Ayo ke sini semuanya. Barang-barangnya bagus. Perhiasannya dari Hong Kong dan Taiwan. Cantik sekali. Apa yang dilakukan? Ayo, murah-murah harganya. Siapa yang mau beli? Silakan ke sini saja ya. Ayo, diobrol. Siapa yang mau beli? Ayo sini semua. Jangan pakai speaker. Kalau semua pedagang sepertimu, bisa kacau. Sudah, hentikan. Ayo, jangan teriak-teriak seperti itu. Kalau aku tidak teriak, mana ada yang beli? Ya, Kalau tapi barang-barangku tidak ada yang terjual, mana bisa punya uang? Kau yang kasih. ini peraturan pasar. Tidak boleh seperti itu. Sudah ya? Sudahlah Yicu, posisi kita tidak tepat. Aku saja tidak mau jualan lagi. Ya sudah kalau aku tidak mau jualan. Aku cuma tidak percaya. Masa jualanku ini tidak ada yang beli satu pun?
Saat itu aku lari ke sana, berteriak sebelum sampai di jembatan itu. Aku bilang cepat lari. Aku terus berteriak. Saat itu aku sangat panik. Ada nama ibuku di sini. Iya. Di atas nama ibumu dan di bawahnya namaku. Aku sangat marah pada ibumu. Dia bersikeras untuk mengambil barang-barangnya. Dan kami hampir saja ditangkap. Aku sangat takut sampai menggendong ibumu sambil lari. Kami sudah kehabisan tenaga. Kemudian aku baru menyadari ternyata ibumu itu adalah seorang wanita. Aku pikir aku bertemu hantu wanita. Lalu aku kira aku membuat keputusan yang baik untuk kehidupan ibumu dan aku tinggalkan dia. Aku berantau sendiri. Aku tidak menyangka ternyata ibumu selalu menungguku. Dia sering pergi ke tempat ini. Aku masih ingat sampai sekarang. Setelah 3 tahun, saat akhirnya aku melihat ibumu, dia memegang tongkat dan siap memukulku. Sama seperti saat kau melihatku. Kalau tidak keberatan, aku ingin tahu kenapa kalian berpisah. Temani aku beli barang ya. Aku kenalkan seseorang. Ini baru. Iya, aku mengerti, tenang saja. Lihat saja dulu. Iya. Kakak, Bibi. Bulu ayam. Apa kabar? kalian Iya. sudah di sini rupanya. Iya. Bagaimana? Ya sudah. Kalian Iya, berminat. si bulu ayam. Orang yang akan aku kenalkan ya. Tapi Ya sudah. Bagus kan? Lihat saja Duluan ya. dulu. Iya. baiklah. Bulu ayam. Jangan mengetuk pintu lagi. Paman Cinsue tidur di peternakan ayam. Kau harus menyapa mereka semua. Tapi bagaimana caranya? Semakin banyak orang, semakin perlu disapa. Itu namanya sopan santun. Kalau mulutmu manis, lebih mudah melakukan sesuatu. Iya. Aku mengajarimu sesuai pengalamanku. Semakin banyak orang, semakin mudah melakukan sesuatu. Paman, nenek, kakek, kakak, bibi, kakak ipar. Panggil saja semuanya. Mereka tidak akan dengar. Tapi orangnya banyak sekali. Coba saja, turuti aku. Pegang botolnya dengan benar ya. Ayo, ya. Lihat itu. Iya, turunkan aku. Teman. Wah, Kenapa? Iya. Bulu ayam, ini anaknya Yicu kan? Iya, benar. Wah, dia ganteng juga. Halo Paman, halo Bibi. hai. Halo. Ternyata kau anak yang baik. Ini untukmu. Terima kasih. Oh ya, bulu ayam. Hah? Beberapa kali kau mencari pamanmu, tapi dia selalu menolakmu kan? Sudahlah, jangan khawatir. Apa kau mencari pamanmu untuk diajak berbisnis? Oh ya, sekarang kalau cari uang harus orang yang pintar bicara ya. Kau ini orang yang keras kepala. Ini orang tidak berguna. Kerjanya hanya mengumpulkan bulu ayam. Beruntung dia mendapatkan menantu yang kaya. Bukan tidak berguna. Kenapa bicara begitu? Pamanku itu adalah seorang pebisnis. Dia adalah orang pertama di desa kita yang menukarkan bulu ayam dengan gula. Pamanmu itu sangat keras kepala. Dia tidak mau mengalah. Jadi bagaimana mungkin kalau dia bisa menghasilkan uang? Oh ya, aku mau tanya, kenapa tidak ada orang dari desa kita yang berjualan di pasar? Memangnya kenapa? Bulu ayam. Orang di desa kita tidak lagi peduli dengan bisnis kecil begitu. Takwang sudah mendapat banyak uang dan semua orang mengikutinya. Bisnis seperti itu tidak benar. Tidak akan bertahan lama. Iya. Iya. Jangan bilang begitu. 3 tahun tidak berjualan sama dengan berjualan 3 tahun. Iya kan? sih, benar Iya, juga. sudah. Kita pulang saja. Ayo. Tempat ini bagus tidak? Bagus. Dingin sekali saat musim dingin. Kata orang-orang waktu kecil, aku hampir mati kedinginan. Karena aku dibuang di jalanan. Dan aku tidak tahu siapa orang tuaku. Paman Cinsue yang ingin aku kenalkan denganmu, kau harus panggil dia kakek. Kakek. Iya, dialah yang menolongku. Dia besarkan aku dengan benda ini. Jadi kau lebih beruntung
Aku yatim piatu, ya kan? Oh. Bulayam. Mobil ini lumayan kan? Lumayan. Mau ke rumah Paman Cinsue lagi? Hah? Wah, pas sekali. Takwang dan Cioku juga di sini. Oh, bagus. Sini. Aku beritahu. Apa? Mereka ingin mengadakan ulang pesta pernikahan. Tapi lelaki tua itu tidak setuju, bahkan tidak memberi izin. Coba kau bujuk dia ya. Aku? Iya. Akan ku coba. Panggil kakek. Kakek, Hei. Nah, ayo pergi. Anak itu mirip siapa ya? Ayah, semua orang terkenal di kabupaten ini sudah setuju untuk datang. Nanti ayah tolong datang juga ya. Ayah, Ayah, pesta pernikahan ini harus ayah hadiri. ayah, Ayah, Kak, tolong bantu bujuk dia. Kak, Ayah, 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 kau bilang kita sudah kaya sekarang. Kita ingin pesta pernikahan yang mewah. Ini juga akan membawa kebanggaan bagi ayah. Lagi pula teman dari Hong Kong juga mau datang ya. Ayah, dia benar. Dia juga berniat baik. Kalau ayah tidak datang, lalu pada siapa kami akan beri hormat? Iya ya. Kalian bisa memberi hormat pada siapapun. Ayah, Keluarlah kalian. ayah, ya, ayah ada apa ini? Ayah, katakan ada apa sebenarnya? Tapi Kak, tolong bujuk dia Kak. Ayah, hei, ayah, apa yang kau lakukan? Ayah, ayah, ayah. Kalau dia berani datang lagi kemari. Coko, Ayah, Coko, sudah, ayo pergi. Tenanglah, Paman. Paman, Ichu bilang padaku, kau suka makanan kaleng ini dan juga bir. Jadi aku bawakan untukmu. Dia tidak bisa kesini karena dia sibuk. Kau jangan marah, Paman. Bagaimana kesehatanmu? Baik. Si Asu, lihatlah, bola bulu dibuat seperti ini. Lihatlah. Sekarang kau coba buat ya. Pinjam beberapa bulu ayam dari kakek. Kita belajar membuatnya. Lihatlah, ini adalah dasarnya. Paman, ini harus dimasukkan ke sini dulu ya? Atau buka dulu kayaknya baru dimasukkan? Terserah kau. Tanya kakek bagaimana membuatnya. Cepat tanya dia. seperti ini ya, Kek. Itu bagus, tapi tidak akan berguna. Kenapa? Dari mana kakek tahu? Coba tanya terus. Kenapa seperti itu salah? Di mana salahnya? Coba kamu tendang dulu. Pasti tidak akan berdiri. Coba lihat sini. Lihat punya kakek ya. Wah! Wah! Bagaimana caranya, Kek? Tidak akan berdiri kalau tidak ada dasarnya. Tidak akan terbang tinggi kalau dasarnya terlalu berat, iya kan?
Kakek hebat ya. Kau takut ya padanya? Iya, iya. Dia tidak mau bicara denganmu, tapi kau masih datang juga. Dia itu adalah penyelamat nyawaku. Tentu saja aku mengunjunginya. Tapi tidak apa-apa. Dia sudah selesaikan apa yang ingin dia katakan. Tapi ibumu tidak bersedia mengunjunginya. Kau tahu kenapa? Tadi kau tanyakan bagaimana kami terpisah. Kakek inilah yang telah melarangnya. Seharusnya aku tidak memberitahumu soal ini. Soalnya ini adalah urusan orang dewasa. Tapi kau harus menjaga rahasia ini ya. Kalau kau bisa menjaga rahasia ini, maka aku berjanji akan memberikan semuanya. Ayo. Naiklah. Naik. Pegangan ya. Kita jalan. Aku kan sudah memberitahumu begitu banyak rahasia. Kau harus memberi sesuatu sebagai balasannya. Hah? Aku ini sangat pandai dalam menembak. Itu saja? Aku bisa menghitung lebih cepat dari ibu. Ini yang kau bilang rahasia? Aku bisa menggoreng telur. Hei, ayolah serius. Jangan bohongi aku seperti itu. Serius sedikit. Aku pernah mengompol di kasurmu. Hei, kapan itu? Beritahu aku. Hei, kapan? Cepat. Beritahu aku kapan, hah? Kurang ajar kau ya. Kau anak nakal. Kau anak nakal. Kenapa kau jahat padaku, ha? Kenapa jahat? Sekarang aku mau tanya padamu. Kapan kau akan panggil aku ayah? Kapan kau akan panggil aku begitu? Panggil saja aku paman. Tidak apa-apa. Aku juga tidak keberatan. Hei, kita hidup di bawah atap yang sama. Dan kita juga akan bertemu setiap hari. Tapi kalau kau tidak menyapa aku, lalu apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang? Apa? Panggil saja aku paman, tidak apa-apa, tidak masalah. Paman. Aku bisa mengerti. Memanggil orang yang belum begitu dekat dengan sebutan ayah akan sangat sulit. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kau jangan takut ya. Aku akan bersikap baik padamu karena aku berjanji pada ibumu. Ditambah lagi kau adalah anak pintar. Dan aku suka denganmu. Aku mencari kalian selama 8 tahun. Kau tahu kenapa aku mencari kalian dalam waktu lama? Karena aku sudah janji pada ibumu. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Jadi kalau kau sudah janji, dengan orang harus kau tepati. Kau memanggilku dengan sebutan apapun, aku tetap akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Nah, apa kau tahu yang aku bilang? Ibumu rela mati demi kembali ke bawah jembatan untuk mengambil suatu barang. Itu adalah kerincinganku.
Karena ibumu tahu barang itu sangat penting buatku. Jadi berjanjilah. Jangan tumpahkan lagi minyak di atas benda itu. Dan jangan berikan kepada anjing. Baik-baiklah padanya. Aku harus bagaimana sekarang? Warung kita sepi sekali. Malah warung Kakak Feng lebih parah lagi. Kalau lama-lama begini bisa bangkrut kita. Chiang He masih pakai obat itu. Tidak enak sekali baunya. Seharusnya aku pindahkan lampu ini lebih dekat. Kalau lebih dekat akan lebih bau lagi. Bagaimana sih kau ini? Harusnya kau bantu aku berpikir, cari ide, jualan apa lagi kita supaya laku. Tidak bisa seperti ini terus. Usaha apa ya kira-kira yang cocok? Heh, kau sedang apa di situ? Cepat kembali ke kamarmu sana. Tidur saja. Bisa tidak? Kalian sedang apa? Pijat yang benar, jangan begitu. Masih tidak mau bilang pada aku? Aduh. Siapa yang akan beritahu aku? Sakit. Ayo jawab siapa? Aku. Ini adalah rahasia di antara kami. Dan kami sudah memutuskan untuk tidak memberitahu pada pihak ketiga, itu saja. Sama aku juga. Sama kau juga. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Ibu tidak suka dengan baunya. Memang ini bau sekali. Malah ketawa lagi. Ayo pijat terus. Iya benar. Ini model terbaru. Di sana ada produk terbaru dan sangat murah. Ayo, Ayo kemana kalian? Ayo cepat sebelah sana. Luar biasa. Nah, Pengunjungnya semua perempuan. Mana barang-barangnya? iya benar. Bagaimana? Lihat, aku jadi penasaran. Murah-murah Barang apa yang jual? Kak Fang, dan berkualitas. ternyata seperti itu ya caramu. Kau tahu kan betapa susahnya aku memasukkan stok barang? Tapi kok seperti itu caranya? Kau ikuti cara aku memasok barang. Hei, aku tidak akan memasok barang kalau barangnya juga tidak bagus. Emangnya kau saja yang bisa cari uang? Ku beritahu ya. Aku juga ingin membeli juga seperti yang kau lakukan. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kau menjualnya lebih murah 5 sen dariku. Itu curang namanya. Luo Yicu, memangnya hanya kau saja yang boleh mencari uang dan aku tidak boleh? Boleh saja, tapi bukan begitu caranya. Dengar, barang-barang yang kujual ini adalah barang-barang bagus. Ini asli, bukan palsu seperti yang dia punya. Kalau kalian beli di sini, aku kasih diskon yang cukup besar. Ayo, siapa yang mau? Hah? 2 yuan? Lebih murah. Hei, tunggu. Ayo, Aku juga punya barang yang sama. Harganya cuma 1 yuan. Hei, kembali. Ini Kembali lagi ke sini. Masa lebih Ini murah? barang-barang yang Iya, aku mau satu ya. Di sana. Wah, Hei, Kak Fang, Mereka saling bertingkah. kau ingin nyanyi aku ya? Yang mau satu. Tidak bisa begitu, karena aku bukan ahlinya. Akan ku kasih 1,85. Wah. Ayo, siapa yang mau beli? Hei, tunggu dulu. Ayo, sini, Harganya di sini jauh lebih murah dari punya dia. Ayo, sini. Aku jadi bingung. Ayo sini. bisa Beli lebih di murah sini atau saja. tidak? Kalau bisa kami akan beli di sini. Iya, sabar. Iya. Ini barangnya. Ayo mana? Ayo. Aku beritahu ya, Yang mana? aku ini adalah pedagang yang ulet Murah di sana murah. dan akan ku beri 3,5 untuk sepasang. 3,5 yuan untuk Ayo, sini boleh boleh juga. saja. Ayo, sini barangnya bagus, bagus. bagus. Ayo, Ini beli aku saja. mau yang ini. Mau yang mana? Silakan. Mau yang mana? Tunggu ya, tunggu. Aku mau Akan yang yang bagus. mana Yang barangnya? itu, yang itu. Sabar. Ini Mumpung perempuan. murah. Uangnya ya. Iya, sabar. Ini uangnya. Kembaliannya. Ini uangnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini ya. Aku mau yang itu. Yang itu. Oh
ya. Yang mana lagi? Aku mau yang warna ungu. Iya, baiklah. Kalau aku Boleh, warna ya. coklat Iya, saja. iya, yang itu. Yang Ini merah uangnya. boleh ya. Ini. Terima kasih. Ayo minum. Ibu minum juga. Bukan urusanmu. Ibumu sepertinya sedang gembira. Aku mau tanya, apa kau sudah membagi hasil jualanmu dengan Nona Fang? Sudahlah. Jangan bicarakan di depan anak-anak. Modalnya 80 sen dan keuntungannya 2 kali lipat. Semuanya terjual habis. Aku rasa ide ini bukan dari Nona Fang. Tentu saja bukan dia. Mana bisa dia begitu? Kau tahu tidak, aksesoris yang lainnya juga laku banyak. Yang paling penting seluruh pasar sudah tahu kalau kiosku paling belakang dan paling laris. Masalahnya bisa berapa lama? Tidak ada yang bodoh. Siapa lagi yang akan tertipu? Memangnya ibu kena tipu apa? Tutup telingamu kalau orang dewasa bicara. Ibu sudah bilang kan? Selembar kertas tidak bisa memadamkan api. Intinya aku hanya mengambil keuntungan sekarang. Apa rencanamu selanjutnya? Orang-orang pasti akan tahu. Aku tidak peduli kalau nanti mereka tahu. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Cuma kali ini saja aku dan Kak Feng sudah sepakat. Tidak ada yang tahu. Icu. Ayo keluar. Icu, keluar kau. Ya, Sini. Kami ingin bicara sebentar. Icu, ayo sini keluar. Icu. ada apa? Mungkin besok-besok mereka semua akan buat pertunjukan di kios kita. Pertunjukan apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Sudahlah, tidak usah pura-pura. Tapi idemu itu bagus juga. Sudah memberitahu pada kami. Setuju. Sesu, bersulang dengan paman. Bukannya itu alkohol. Baiklah, kalau tidak mau. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku janji kali ini saja. Hei, apa yang kau lakukan? Aku harus bilang, Icu benar-benar pandai mencari uang. Dia lebih pandai darimu dalam hal ini. Dia itu sangat cerdik. Lupakanlah. Bagaimanapun, kau menikahi seorang istri yang baik. 11 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 38. Kau belum mendapatkan hati anaknya. Apa yang kau lihat? Sejak kau datang ke rumah kita, jalan ke sana kemari yang dilihat hanya sedotan. Apa Yicu mengatakan apa yang dialaminya 2 tahun ini? Tentu saja. Dia bilang apa? Dia bilang saat dia sedang berada dalam situasi paling sulit. Laki-laki itu, maksudku, ayah anak itu. Kau tunggu aku ya. Aku akan berikan Dia yang itu. lain. Dia laki-laki yang baik. Benar-benar laki-laki. 11 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 38 sama dengan berapa? 65. Lalu kalikan dengan 3 dan dibagi 5. Sama dengan berapa? 39. Wah, kau hebat sekali. Satu lagi ya.
Dia pintar matematika. Ah, Dia bisa menghitung dalam hati. mana ada. Dia dulu ikut ibunya kemana-mana, menjual macam-macam barang. Tidak boleh salah menghitung, kalau tidak akan rugi. Kelihatannya, dia akan jadi pembisnis ketika sudah besar. Hei, apa kau pikir Yichu masih menyalahkan Paman Chinsui? Bagaimanapun, setiap kali aku mengunjungi Paman Chinsui, dia tidak mau ikut. Saat itu mereka memiliki dendam yang kuat. Ikatan itu tidak akan lepas. Tapi, aku merasa Paman Chinsui itu sudah berubah. Berubah total. Setiap kali aku kunjungi, dia tidak mau bicara sepatah kata pun denganku. Aneh kan? Tapi aku ingat kau pernah bilang, lelaki tua itu sangat berharga. Iya, tapi orang-orang kampung sudah tidak menganggapnya seperti itu. Mereka bilang dia sudah tua, pikirannya sudah ketinggalan. Aku rasa dia mungkin punya sesuatu di pikirannya. Sebenarnya 2 tahun ini, Iwu sudah berkembang sangat pesat. Tetapi orang-orang kampung Chen sudah dipengaruhi oleh Chen Takwang, dan mereka selalu memikirkan untuk mencari uang yang banyak. Tidak ada orang yang bersedia berdagang di rumah. Orang muda semuanya keluar kampung, mencari uang untuk membeli rumah dan kendaraan. Mereka membandingkan satu sama lain, membuah, dan suasana menjadi tidak baik. Paman Chinsui sering membicarakan hal ini denganku. Dia benar-benar sedih. Hei. Kalian bicara apa saja? Menabung sedikit demi sedikit, hanya untuk buat bisnis. Menabung sedikit demi sedikit. Ini pemikiranku. Aku rasa lelaki tua itu sedang menunggu kesempatan. Sebenarnya, dia sedang menunggu seseorang yang benar-benar mengerti dia. Inilah saatnya bertindak, Jiang He. Sekarang orang beranggapan kau sedang menolong istrimu menjual aksesoris. Tapi aku mengerti kau. 3 merek kau ini bukannya sembarangan didaftar, iya kan? Aku juga sedang menunggu. Apa maksudnya? Aksesoris sebenarnya adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah hardware. Dan barang selanjutnya adalah barang sehari-hari. Kita mulai dari hardware. Bagaimana pendapatmu tentang pendapat orang awam? Perabotan rumah yang dipakai sehari-hari seperti palu, paku, kawat, pencukil, dan sekop, ini semua kan hardware. Tidak ada lagi. Hah? Kalau dikelompokkan lebih dalam, sebenarnya hardware banyak macamnya. Coba lihat. Kalau mau dijabarkan, termasuk peralatan dapur dan peralatan kamar mandi. Juga termasuk pintu dan jendela. Ada juga dekorasi rumah dan juga ada mesin. Tidak cukup disebutkan satu persatu. Ini adalah sepotong besar gunung emas. Dan aku berjanji akan mengambil semuanya. Bagus, Chen Jiang He. Kau makan di dalam mangkuk dan terus melihat yang di dalam panci. Kalau bukan kalian yang mencari uang, siapa lagi? Aku membuatmu marah. Aku tidak marah. Kumpulkan sedikit demi sedikit. Ini semua dibuat dari stainless steel. Jadi tidak akan mudah tumpul walaupun bertahun-tahun. Aku sudah melihat semuanya. Peralatan pisaumu sangat bagus. Kualitas juga bagus. Tapi masih ada satu hal. Aku memberikan saran, tapi aku rasa tidak sepenuhnya benar. Hanya referensi. Bilang saja. Aku rasa model pisaumu ini agak sedikit, bagaimana mengatakannya ya? Modelnya hanya sedikit. Direktur. Apa kau tahu? Di luar negeri, pisau dibagi menjadi banyak subkategori. Contohnya, pisau memotong daging, memotong sayur, memotong tulang, pisau panjang, pisau pendek. Tapi di sini aku hanya melihat pisau sayur. Anak muda, Ya? perjalananmu sangat panjang dan kau punya pengetahuan yang luas. Tidak juga, tidak. Kau pasti dari kota besar kan? Aku dari Yiwu. Ibu, bagaimana mungkin? Kampung Chen, pernah ke sana? Kau sebaiknya pulang saja. Kami hanya pabrik kecil dan tidak sanggup untuk mengundang pebisnis besar dari Chen. Bukan. Ada apa ini? Kita di sini tidak menerima orang dari kampung Chen.
Sudahlah lain kali bertengkarnya. Ternyata kau ini pintar juga ya. Kau menjual barangnya aku jual setengah tahun hanya dalam beberapa hari. Kak Feng, itu namanya trik berjualan. Omong kosong. Chiang He pasti bicara yang tidak-tidak. Kenapa kau takut padanya? Suamimu itu tidak menjual apa-apa di sini. Kerjanya cuma mengobrol saja dengan yang lainnya. Obat apa yang dijual dalam labu itu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tanya. Kenapa kau ini tidak mau memberitahuku? Ya sudah, kerja lagi sana. Aku pergi dulu ya. Pesta pernikahan anakku harus datang ya. Ya, baik. Ya, baik, jangan lupa. Ini. Terima kasih Ini nih. Bagus sekali. Terima kasih. Ini terima kasih ya. Ini. Ya, Jangan terima lupa kasih. ya, datang ke Terima pesta kasih. pernikahan anakku. Wah, Harus minum di pesta pernikahan anakku ya. Baiklah. Jangan lupa datang ya. Terima kasih. Tuan Terima kasih rumah ya. datang dari Shanghai. Oh, begitu. Hei, Bos, aku mana, permennya bos? semua merek kelinci putih. Satu meja seharga 300 yuan. baik, Ada Bang. udang, ada kepiting. Ini. iya, iya. Ini Terima datang kasih, ya. bos. Datang ya. Jangan lupa Terima kasih datang banyak. semua ya. Semuanya Terima diundang. kasih. Hei, Kamu bulu juga ayam. kan? Paman. Ini. Oh, iya. Ini. Oh, terima kasih. Bulu ayam. Ya. Pesta pernikahan saudaramu diadakan secara mewah di restoran paling bagus. Kamu harus datang ya. Aku tanya ke Yichu. Hei Yichu, Hah? kau harus datang sama-sama ya. Kau bisa dapat undangan satu lagi. Ini Ini. tidak usah, satu saja. Selamat Iya, ya, iya. selamat. Pamanku Terima datang tidak? kasih. Aku tidak mau membicarakannya di belakang. Tapi aku sial sekali menjadi satu keluarga dengan dia. Menurutmu pantas kalau tidak menghadiri pesta pernikahan anak perempuan sendiri? Oh, di sini apa? Ini undangannya bagus sekali. Banyak bubuk emasnya. Iya, Pasti emas mahal ini. ya? Wah, Benar. luar Aku biasa tidak ya. pernah lihat sebelumnya. Yichu, kau belum datang ke lokasi. Aku beritahu ya, tuan rumah didatangkan dari Shanghai. Permennya semua merek kelinci putih. Satu meja harganya 300 yuan. Kalau ada uang banyak harus dipakai, tidak boleh disimpan kan? Datang ya, jangan lupa. Datang ini. Terima Ini. kasih. Datang ya, datang. terima Datang kasih ya. Terima kasih. Sebenarnya, Ya, Paman, apa? aku ingin memberitahu dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya jangan menyalahkan Paman Chinsue. Maksudku, dia tidak suka terlalu mencolok. Jadi, jangan masuk ke dalam hati. Ini coba lihat ini. Kita sebenarnya satu kampung kan, dan di pasar ini kita sudah berjualan begitu lama. Kita sudah mengenal satu sama lain. Jadi, Aku beritahu bulu ayam, kenapa kau sama dengan pamanmu? bukan begitu maksudku, Paman. Paman, kita pasti gembira kalau dapat uang kan. Mencari uang adalah hal yang menyenangkan. Tapi setelah mendapatkan uang, kita tidak harus. Kau tahu maksudku kan, Paman? Iya. Oh iya, bulu ayam. Kau belakangan ini santai kan? Hah? Begini saja. Bagaimana kalau kau membantu Takwang? Kita tidak punya orang yang bisa membantu jaga toko hardware. Nanti paman beri 1.000 yuan 1 bulan. Masih kurang. Baiklah, karena kau pernah menolong Takwang dan Xiaoku, aku tambahkan 500 yuan. Bagaimana? 1.500 yuan sebulan. Untuk aku saja, 1.000 yuan sebulan. Tidak, aku tidak mau. Aku tahu. Bulu ayam pernah menjadi direktur. Jadi dia tidak mau uang kecil. Aku tahu itu. Baiklah, aku mau kerja lagi ya. Aku pergi dulu ya. Kau... Hei, semua datang ya. Semuanya diundang. Jangan lupa ya. Hei, jangan lupa datang ya. Terima kasih Tuan Chen. Jangan Terima lupa kasih ya. datang. Wah, Wah, pengantinnya datang. ya. Wah, luar Nantinya biasa. datang. Itu dia datang. Nantinya. Dia sudah datang. Luar biasa. Pernikahannya mewah sekali. Ya, ayo silakan. Iya. Luar biasa. Selamat ya. Selamat ya. Benar, pamanmu tidak akan datang ke sini. Di mana sih, Osu? Tadi aku lihat masuk ke dalam. Oh, tidak ada. Hei, kesini. Ya. Aku menggantikan sekretaris. Silakan dicicil. Dia memberikan ucapan selamat Kenapa padamu. sekretaris itu tidak datang? Dia sedang dinas, tidak ada waktu. Jadi menyuruhku untuk menjadi saksi pernikahan kalian. Kepala Biroci, bagaimana menurutmu hai. pesta ini? Hah? Hei, meja ini levelnya lebih tinggi dari sekretaris yang yang ini berbisnis kaya dari Hong Kong. Mereka sangat kaya. Kau membuat aku tersaji. Ayo, kau kan yang akan jadi Tidak, aku saksi. duduk sebelah sana saja ya. Ayo duduk. Tunggu dulu. Duduk sini. Iya. Ayo duduk sini. Gasio paling tidak suka seperti ini. Dia pasti tidak enak sekarang. Dia juga tidak bisa apa-apa. Sekarang Takwang mengandalkan itu untuk menjaga kemegahannya. Coba kau lihat. Takwang benar-benar hebat sekarang.
dia bisa mendapatkan 20.000 sampai 30.000 yuan untuk setiap nota instruksi dari pemerintah lokal. Untuk satu mobil barang yang keluar, akan ada 2 mobil barang masuk. Itu hebat Ya, kan? kita sudah sia-siakan bekerja selama 1 tahun. Masih tidak beberapa sebanding dia. Siapa yang bilang sekarang orang muda di kampung semuanya menjadi orang yang berhasil? Hei bulu ayam, Ya kan? bulu ayam, kau duduk di meja sana ya. Tolong temani teman takwang. Levelmu beda. Kau sudah pernah menjadi direktur. Tapi aku sudah berhenti. Ayolah, kita harus menghargai takwang kan. Ayo sini. Ayo. Makan yang banyak Oh, ya. iya. Ayo. Pak Direktur, lihatlah, maaf ya tempatnya terlalu sempit. Bagaimana kalau kau duduk di meja sana? Tidak. Terlalu di sana. Oh iya. Maaf ya. Maaf ya Pak Direktur. Maaf ya. Maaf. Bulu ayam sini. Kau ini. Bulu ayam ini pernah menjadi direktur pabrik. Tidak usah. Dia adalah saudara takwang dan teman main takwang dari kecil. Tolong temani ya. Senang bertemu. Iya. Sincia. Senang bertemu. Iya. Terima kasih. Iya, tunggu. Permisi ya. Oh ya, tadi aku mau tanya sesuatu. Apa kau direktur pabrik Xia dari Jinhua yang membuat perkakas di kecamatan ini menjadi sangat besar? Apa benar? Sudah tidak apa-apa. Oh ya, aku ingin memperkenalkan diriku. Margaku Chen, namaku Chen Xianghe. Aku dari kampung Chen. Oh iya. Senang bisa bertemu denganmu. Oh ya, ini adalah istriku. Iya, halo. Dan yang ini anak kami. Iya. Siapa dia? Senang bertemu Anda. Iya, aku juga. Kami punya pabrik kecil. Cuma ada di wilayah kecamatan. Tidak bisa dibandingkan dengan bos-bos besar yang ada di sana. Kau tidak boleh bicara begitu. Aku rasa keuntungannya sangat baik. Mutiara semuanya terkubur di dalam tanah. Sini. Kenapa mertuamu tidak datang? Tidak usah dipikirkan dia mau datang atau tidak, terserahlah. Aku kesana dulu. Hei, kita bisa mulai. Waktunya sudah tiba. Ya, baiklah. Harap tenang semuanya. Mari kita sambut pengantin kita dengan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah hari yang indah dan ini adalah momen yang besar. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan tamu penting yang hadir di sini. Di pernikahan Tuan Chen Takwang dan Nona Chen Xiaku, mereka adalah Mr. Yu Fuda, Komisaris PT Hong Kong Fuda Group. Selamat datang. Luar biasa, hebat. Dan Kepala Biro Siu, Direktur Kantor Reformasi Yu. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Dan Manajer Chen dari PT Yindu Perdagangan Zhejiang. Selamat datang Tuan Chen. Hebat. Silakan. Kita bersilang. Ayo bersulah. Terus terang, aku tidak terbiasa dengan kemegahan seperti ini. Keberhasilan untuk Di kampung, dengan gembira kita makan semangkuk bubur dan sepiring siput. Siapa bilang tidak bisa? Begini, Direktur Xia. Setelah acara ini, aku akan membawamu mengunjungi PKL dan aku jamin kau pasti akan makan sampai kenyang di sana. Oh iya, baik. Bagus. Anda berbeda dengan mereka. Aku pikir semua orang kampung Chen suka dengan acara beginian. Kita kan tidak melakukan ini sebelumnya. Oh, Aku tunggu sebentar. iya. Tidak apa-apa. Kak, Yakin? apa pesta ini cukup mewah? Tuan Xia, acara pernikahan ini megah tidak? Kau sudah minum terlalu banyak. Iya. Kak, aku sedang tidak mabuk, Kak. Tapi aku bahagia. Kak, kau lihat semua ini kan? Aku sudah melewati masa-masa sulit beberapa tahun ini, Kak. Aku... Kak, aku bahkan bermimpi pulang ke rumah dengan kebanggaan dan kekayaan. Kak, saat itu siapa yang menganggap aku takwang? Hah? Hari ini aku bisa menyewa gedung ini, Kak.
Aku mentraktir mereka makan udang, kepiting, dan permen kelinci putih. Mereka bisa makan sepuasnya. Aku punya uang, Kak. Hei, Kak. Kau lihat kan? Di meja sana, di sudut itu. Meja satunya isinya orang-orang pemerintah. Satu lagi pebisnis. Mereka semua teman-temanku, Kak. Dekat denganku. Tapi Chen Jinsui, dia tidak peduli pada aku, Kak. Terserah mau datang atau tidak, aku tidak peduli. Cinta Kuang, kau tidak boleh memanggilnya seperti itu. Dia adalah pamanku dan juga mertuamu. Kau boleh mabuk, tapi kau tidak boleh membuat onar di sini. Mertua? Hah? Mertuaku ini sampai hari ini pun sedikit pun tidak pernah menganggap aku, Kak. Dia masih tidak mau menghargai aku, Kak. Paman, Ayah. Paman. Ayah. 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 Iya, Ayah. Siapa yang datang? Ayah. Ayah. Jinsui. Ayah. Jinsui. Jinsui. Kenapa kau bawa ini di acara pernikahan ini? Kenapa? Ayah, Jinsui. Mau apa orang itu? Menurut kebiasaan kami pedagang keliling, Kau tidak lihat ada yang penampilan ayahmu. spesial di hari pernikahan anak perempuan. Aku meracik gula untuk dicicipi kalian. Ayo, ayo sini. Ayo semuanya. Ayo sini. Orang tua kalian pasti pernah mencicipinya, kan? Nah, ada yang bisa main bola bulu? Sini, kakek perlihatkan. Wah, hebat. Luar biasa. Ayah. Ayah, bisakah tidak membuat onar? Di sini banyak teman-temanku ya. Yang kau lakukan itu bisnis. Memangnya bulu ayamku ini bukan bisnis? Apa kau tidak merasakannya? Hah? Jangan lupa, kau dan ayahmu dari kecil makan dari ini. Dulu di kampung Chen, siapa yang tidak membawa keranjang di pundaknya? Aku pernah. Kita bawa puluhan kilometer. Kita jual setiap jarum. Dan juga bulu ayam. Kita menganggapnya harta karun. Dimanapun semuanya adalah teman. Kita hidup dalam ketenangan. Tapi sekarang, orang-orang muda sudah berubah. Mereka ingin cepat kaya hanya dalam semalam. Mereka tidak lagi menghargai keuntungan yang sedikit. Mengerti kan? Ayah, tolong jangan bicarakan itu di sini. Tidak. Ini waktunya. Semua orang berkumpul di sini. Jadi aku bilang ke semua orang, beberapa tahun ini, politik membaik. Orang-orang jadi kaya. Pasar di sekitar Yiwu semakin lama semakin besar. Tapi orang di kampung Chen malah tidak menganggapnya. Kenapa? Kalian melihat menantuku mendapat uang dengan gampang. Dengan mengandalkan koneksi dan juga untuk mendapatkan nota instruksi. Dan dia mengendarai Mercedes-Benz. Tapi kalian tahu tidak, itu dilakukan untuk gengsi. Begitu. Orang-orang muda yang bermimpi. Aku ingin tanya siapa yang sudah mendapat banyak uang? Siapa yang mendapat durian runtuh? Tidak ada, itu bohong. Semuanya palsu. Ya kan? Benar kan? Nasi harus dimakan sesuap-sesuap dan hari demi hari juga harus dilalui. Pepatah kuno dari kampung Chen mengatakan, mendapat keuntungan 0,01 yuan bisa membuat orang mati kekenyangan. Tapi keuntungan 0,1 yuan itu juga bisa membuat orang akan mati kelaparan. Nah, jangan remehkan keuntungan yang kecil. Ingat, kalau dikumpulkan, mereka akan membuat kalian jadi kaya. Jadi manusia jangan serakah, iya kan? Jangan so pintar tidak bisa begitu. Xiaoko, sini. Takwang, hari ini adalah hari bahagia kalian. Aku bukan ingin membuat onar. Sebelumnya, aku tidak merestui mereka.
Tapi hari ini kalian bersama. Aku ayahmu turut bahagia. Semoga kalian bisa hidup damai dan tenang. Tentu saja ayah akan lebih puas kalau diberi seorang cucu. Nah, manusia itu hidup mengandalkan semangat dan juga energi. Jadi majulah selangkah demi selangkah. Dan jangan sampai terbebani karena kesombongan pribadi. Aku datang kemari membawa keranjang berat. Aku ingin memperlihatkan semangat pedagang keliling. Bulu ayam, bulu bebek ditukar dengan gula. Bagus. Bulu ayam, bulu bebek ditukar dengan gula. Luar biasa. Logam bekas ditukar dengan gula. Ayo. Bagus. Bulu ayam, bulu bebek ditukar dengan gula. Logam bekas ditukar dengan gula. Bulu ayam, bulu bebek ditukar gula. Uang sekolah Siosu sudah dibayar. Tidak berhutang saat memasukkan stok barang kan? Besok tarik uang 86.000. Aku mau mulai kerja. Apa yang kau lihat? Kepala Briocio. Keran di pasar kita sudah berganti model baru ya. Modelnya bagus sekali. Oh, ada yang menggantinya. Kita mana ada uang. Ada yang menggantinya. Siapa yang iya. mengganti? Oh ya, ada 3 toko baru di pasar. Kau tidak pergi untuk melihat-lihat? Ya, kalau begitu aku mau pergi. Permisi. Hei, yang kau bilang itu benar atau tidak? Kau lihat saja dulu. Sini. Sini. Selamat ya. Selamat. Sini. Selamat. Biasa sekali. Ini luar biasa. Terima kasih ya. Selamat ya. Selamat. Dia Sukses membuka ya. 3 toko sekaligus. Harga sewa setahun 8.000 yuan. Chen Qianghe punya nyali juga ya. Kalau aku jadi dia, aku juga berani. Tapi apa yang dijualnya ya? Bisakah dia mendapatkan modal kembali? Aku ingin melaporkan kepada kalian semua kenapa aku membuka toko 3 sekaligus. Ini karena setiap toko kami menjual barang yang berbeda. Nah, lihat ini. Toko Chinzue menjual perhiasan, toko Yinzu menjual hardware, dan toko Yichu menjual barang sehari-hari. Oh ya, toko Yichu diambil dari nama istriku yaitu Yichu. Keren kan? Hebat. Itu bagus. Kami baru buka. Dari sebelah sana sampai sini. Dasar kami masih lemah. Tapi kalau ada yang perlu dibantu, kami akan membantu sekuat tenaga kami. Tenang saja. Biasanya kalau toko baru buka, selalu ada diskon besar kan? Produk apa yang diskon dan diskon berapa masih membuat bingung aku dan juga istriku. Jadi setelah semalaman aku mendapatkan sebuah ide. Tunggu sebentar ya. Aku punya selang air di sini. Dan aku akan memberikan secara gratis pada kalian semua. Tapi sebenarnya tidak gratis. Mungkin kalian pernah pergi ke toilet dan menggunakan keran kan? Aku yakin pernah. Keran lama modelnya seperti ini. Model putar. Pemakaian dalam waktu lama akan bocor. Iya benar. Iya kan? Iya. Coba lihat. Ayo. Kami punya produk baru. Keran model baru. Air akan keluar hanya dengan menariknya ke kanan atau ke kiri. Tidak akan bocor. Harganya 5 yuan. Kalau ada yang membelinya, aku akan memberikan selang ini gratis. Silakan. Keran airnya memang bagus. Keran airnya Tapi apa bagus. istimewanya dari selang airnya? Wah, bagus sekali. Tapi pipa ini sangat bagus. Tidak akan karatan dan tidak akan bocor. 5 yuan untuk keran air dan pipa. Dan ini diskon untuk pembeli karena toko baru buka. Iya. Kemana?
Ya, bagus. Silakan memilih barang. Silakan. Ayo silakan. Aku juga kan. Ayo silakan. Pilih. Ayo silakan. Ya silakan. Pak Iwan kan? Siapa lagi? Ya, Aku sorry. sebentar. Tolong berikan aku. Oke, sebentar ya. Ini ya udah. Ya baiklah. Sebentar ya. Ayo, silakan pilih ya. Oh ya, Ini terima kasih uangku. ya. Ayo siapa lagi? Iya ya, baik aku. Xiaogo, Ayah, Takwang tidak bersama denganmu. oh, dia sedang sibuk. Dia pergi dengan temannya ya. Rumah tangga macam apa ini? Kalian sedang menjalani kehidupan apa? Hah? Suruh dia menemuiku. Kalau dia pulang nanti, aku harus bicara dengannya. Kau tahu yang ayah maksud kan? Ayah ini sudah tua. Ayah cuma berharap kalian punya anak. Dengan begitu, Takwang juga bisa fokus. Ayah, aku mengerti. Jangan khawatir ya. Untuk apa ini? Ah, ini selang air yang aku dapat dari kakak. Aku sudah mencoba ke berbagai tempat, tapi tidak bisa tersambung. Tidak tahu untuk apa. Tidak bisa tersambung. Iya, Jadi apa gunanya hadiah ini? ini selang air yang bagus ya. Lentur dan tidak karatan. Tapi sayang, entah kenapa tidak bisa tersambung di mana-mana. Tidak bisa karatan. Kalau kau bisa menjual produk baruku, kau akan menjadi orang penting di pabrik kami ini. Oh, sebenarnya ini masalah gampang. Ah, Kau tidak perlu khawatir produk ini tidak terjual. Kalau ini memang bagus, masyarakat pasti akan beli. Ada berapa jumlahnya? ya di sini masih ada. Ini semua? Oh, itu dia. Ini semua barang-barang ditimbun karena penjualan tidak lancar. Kami menimbunnya begitu banyak, tapi nanti pasti laku. Begini Direktur, apa kau berani menyuruhku untuk menjual semuanya? Tapi sebelum itu kita harus membuat perjanjian. Bagaimana? Anda bernyali besar. Pasar Yiwu tidak begitu besar. Kayu coba selang air ini untuk apa? Tidak bisa tersambung dengan Bagus, tempat ya. manapun. Tidak ada yang Ini juga cocok. menarik. Hei Xiaopo, jangan pedulikan sambungan. Mereka memberimu gratis. Jangan terlalu serius. Kau bisa gunakan untuk menjemur baju kan? Oh iya. Kau tahu ini berapa harganya? Iya. Kau kan juga penjual. Masa tidak tahu ini berapa harganya? Icu, sekali lihat tahu barang yang bagus. Tapi kalau tidak bisa, kan sayang tidak bisa Iya digunakan. benar. Kan? Bagaimana? Produsen merancang barang seperti ini, itu sudah pasti ada kegunaannya. Siapa yang membeli keran air akan dikasih gratis selang ini. Ini kualitas terbaik. Ayo, siapa? Ayo. Lihat dulu. Silakan. Cukup besar ya. Ini bagus sekali, tidak mudah aku karatan juga lagi. mau. Oh, iya. Aku yakin kalian pasti akan butuh barang ini di rumah. Ayo silakan dibeli saja sekarang. Iya. Hei Takwang, kau kan berpengetahuan luas. Coba kau beritahu aku, apa kegunaan selang air ini? Selang air? Selang air ya untuk mengalirkan air. Apa trik yang digunakan Chen Jianghe? Dia dapat barang murah jadi bisa menjual murah. Untuk meningkatkan penjualan ya. Coba lihat. Lihat ini. Iya. Bahan dan kualitas selang air ini harga tidak lebih rendah dari keran air. Dia pasti rugi. Ayah tidak tahu ya. Di selatan sering ada produk yang ditimbun karena tidak laku. Jadi penjualan seperti ini sangat sering terjadi. Kalian tidak tahu banyak sih. Sudahlah, aku mau pergi dulu. Ya. Cepat pulang ya. Ya. Kabul ayam. Hei, kabul ayam. Hei. Awas, aduh. Kau menjual mainan di toko hardware ya? Mereka kan cuma anak-anak, mereka bermain yang mereka suka. Kak, aku tidak tahu ayahku sudah bicarakan ini atau belum. Hah? Ayo kita kerjasama, Kak. Kak, coba lihat apa yang aku jual di tokoku. Ini adalah produk terbaru yang diambil dari selatan. Tapi aku membuka toko hanya untuk menghibur ayah. Aku tidak bergantung pada toko ini untuk mencari uang. Selama kita melakukan langkah yang benar, mencari uang banyak itu hanya masalah kecil, Kak.
Aduh, Kak, kau tidak bisa melepaskannya. Nanti rusak. Ini harganya mahal, Kak. Kelihatannya mertuamu belum membuatmu mengerti juga ya. Aku rasa kau dan istrimu lebih baik menjalankan bisnis sarung tangan saja. Aku pergi dulu ya. Ayo, sini. Ayo terus. Kau kenapa? Mereka itu menyebalkan. Aduh, Kau kenapa? tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan melaporkan kalian pada guru. Lihat saja nanti. Aku akan melaporkan kalian. Wangsu, ini kau yang berikan. Kalau diambil guru, berikan aku lagi ya. Kau tidak apa-apa. Wangsu akan menikahi Xuyen. Wangsu akan menikahi Xuyen. Apa itu Wangsu akan menikahi Xuyen. Lari. Wangsu, jangan kejar mereka. Ayo tangkap kalau bisa. Jangan kejar lagi. Ayo tangkap. Kau pukul temanmu ya? Ayo mengaku. Aku tidak salah. Wangsu, jangan suka bohong pada ibu ya. Ayo mengaku saja. Kau pukul temanmu kan? Hei, ada apa? Ada apa? Hah, ada apa? Heran, nakal sekali dia. Ada apa? Tanya padanya. Sama anak kecil saja marah-marah. Kau tidak apa-apa kan? Memangnya siapa yang marah-marah padanya? Hah? Gurunya menyuruhku datang ke sekolah dan dia menasihatiku. Tenang Dia saja. memakai selang itu untuk memukul temannya. Coba saja kau bayangkan. Kau tidak boleh seperti itu. Kalau kau memukulnya, mereka bisa mati. Mereka yang memukul Xuyen duluan. Kau seorang pahlawan yang menolong putri, tapi kau tidak boleh bawa barang ini ke sekolah ya. Bukan aku yang membawa ke sekolah. Terus siapa? Mereka mengambilnya dari kios kita karena mereka bilang gratis. Oh ya, waktu aku sampai ke sekolah, semua anak-anak itu memegang selang air. Semua anak punya satu. Ini hal yang bagus. Bagus apanya? Itu, dia bilang pada gurunya kalau serangnya gratis. Dan gurunya bertanya padaku, kenapa kita berikan gratis? Aku jadi bingung. Kau tidak bilang apa kegunaannya kan? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku mengatakannya? Aku beritahu berita bagus. Tadi di jalan pulang waktu mencari dia, semua anak di jalan memegang selang air ini. Dan semua anak-anak sekolah itu berputar-putar memainkannya. Yang benar. Oh ya, Takuang juga melihatku di mall. Saat kita sedang ngobrol, kelompok anak-anak sedang bermain. Dan Ada yang Takuang tahu bilang, gunanya apa itu? tentu saja aku tidak memberitahu mereka. Yang paling lucu adalah, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga Ibu. main. Hah? Ibu masih mau memukulku, kalau tidak aku mau buat PR. Ada pengumuman apa ini? Selang air yang diberikan gratis oleh toko Yichu. Iya, itu akan dibeli seharga 0,5 yuan. Artinya? Wah, hebat juga nih. Iya, lumayan. Benar. Bagus. Ayo kita beli. Iya. Iya, menarik kan? Apa ya? Yicu, selang air itu tidak gratis kan? Lalu kenapa kau mau beli kembali? Kan kau rugi nantinya. Tenang saja Kak Feng, berikan padaku 0,5 yuan. 5 yuan saja. Murah kan? Ya sudah. Semua orang sudah tahu semuanya. Harga selang air ini sebenarnya bukan 0,5 yuan. Kalian tebak saja sendiri, kira-kira berapa harganya? Yicu, harga selang ini paling tidak 2 atau 3 yuan. Nah, kalian dengarkan berapa harganya? Berarti di sini masih murah. Juga sih, Iya, pasti murah. Harga selang ini harganya 2 atau 3 yuan. Tapi mau dibeli lagi dengan harga setengah yuan. Ayo kita beli. Tunggu apa lagi? Aku mau. Ayo. Ya. Apa tidak rugi nantinya? Ya, mumpung murah. Iya. Dengar dulu semuanya. Dengarkan aku dulu. Aku ingin bicara. Aku beritahu kalian ya. Sebenarnya toko kami ini akan segera mengeluarkan produk terbaru kami. Dan hanya selang air ini yang cocok dengan produk itu. Jadi, aku sarankan kepada kalian semua untuk membelinya segera. Karena barang ini jarang ada yang jual, cuma kami saja. Iya benar. Iya, benar sekali. Ada di tempat lain. Tenang semuanya, tenang. Akan segera kami keluarkan. Baiklah semuanya, sekarang akan aku kenalkan produk barunya. Produk baru apa? Apalagi? Oh, seperti itu cara pasangnya. Apa itu? Aku baru Selang ini Hah? akan kusambungkan dengan shower. Hah? Sekarang aku buka. Dan kalian akan melihat perbedaan shower ini dengan shower biasa. Hei, jangan khawatir. Ini hanya satu macam. Kalau aku tekan tombol ini, akan berubah. Tunggu dulu. Masih ada lagi. Ini berbeda dengan yang lain. Kalian sendiri sudah bisa melihatnya tadi kan? Oke, lanjutkan. Sementara itu, selang ini ujung satunya
dibuat untuk apa? Oh ya, untuk apa? Ini dibuat untuk pemanas air. Iya. Ini juga produk baru. Tidak aku sambung dengan gas. Kalau bisa tersambung air panas, maka air yang keluar akan panas. Mengerti? Dan ini harganya cuma 3 yuan. Kalau kalian semua membawa selang air ini dan membeli pemanas air ini, maka akan aku diskon 20%. Bagaimana? Biar aku perjelas lagi ya. Dengar semuanya. Ya. Selang air ini tidak akan bocor dan tidak akan karatan. Anti panas. Benar sekali. Bukan cuma itu saja. Bahkan selang air ini bisa disambungkan dengan pemanas air juga. Ya, benar. Kalau kita tidak beli shower atau pemanas air di toko kalian, selang ini berapa? Kami kasih harga 5 yuan saja. Wah. Aha. Itu karena aku ada di sini. Jangan bicara begitu. Aku beritahu ya, barang ini susah sekali karena ini adalah produk baru. Dan kalau kalian pergi ke mall, toko mana yang menjual barang ini? Tidak ada kan? Cuma kami yang menjual ini. Ini susah mendapatkan stoknya. Hari ini kami hanya bisa menjual 100 buah. Setelah semuanya terjual, kalau ada yang datang padaku dengan membawa selang air itu, maka maafkan aku karena aku hanya bisa memberikan 0,5 yuan saja, tidak lebih. Hei, kalau harganya memang 5 yuan, aku mau. Siapkan satu untukku ya. Aku jual ke Nona Fang 1 ya. Aku juga Iya. Aku ya. Tenang. Jangan dorong. Tenang semuanya, tenang. Ya, kebagian semuanya, tenanglah. Bagus kan? Bagus. Iya. Hei, Lain kali, Ciuyan bisa punya shower sendiri di rumah, benar kan? Iya. Nah, dan tidak perlu lagi keluar untuk mandi, iya kan? Benar. Dengan begitu, kau akan merasa lebih nyaman, iya kan? Iya. Paman sudah banyak membantumu. Kalau begitu, Ciuyan juga harus membantu Paman, oke? Iya. Apa yang bisa aku bantu? Xiaoyu kan nilainya tidak bagus di sekolah. Ibunya sering marah-marah. Kau anggota komite belajar, kau tidak boleh tidak peduli, iya kan? Iya. Mau bantu dia? Kau janji? Janji. Tas dulu. baiklah Yan, kerjakan PR-mu ya. Bersihkan dulu lantainya. Sudah. Tidak apa-apa, tenang saja. Hei, sudah biar aku saja nanti. Dengar ya. Hah? Kemarin waktu datang ke rumah kita, Ya. kau terus melihat selang air ini, iya kan? Iya, Kau juga bohong padaku, iya kan? ini rasa bisnis. Kalau tidak ada hasil, aku tidak akan bilang apa-apa. Beritahu aku dengan jujur. Kau hanya punya 100 pemanas air kan? Sebenarnya begini, masih ada beberapa ratus di gudang Lausia. Kau sudah berbohong. Tapi aku tidak punya cara lain. Aku tidak mungkin bilang untuk membawa selang air ini ke sini dan tukar dengan uang. Tidak mungkin begitu. Dan aku harus kasih 0,5 yuan setiap orang. Mana ada uang sebanyak itu? Aku akan rugi banyak. Aku pikir begini. Sangat simpel. Aku akan buat pengumuman. Karena permintaan pembeli yang sangat banyak, maka kami akan memasok beberapa ratus pemanas air lagi. Nah, mereka akan senang. Dan ini juga tidak gampang kan? Aduh, Chen Jianghe. Ada motif tersembunyi kau menjual keran air. Benar? Beratus-ratus selang air yang kau berikan sama dengan beratus-ratus pesanan. Kau tahu aku kan, bicara soal bisnis, kau lebih hebat daripada aku. Jangan memujiku. Tapi aku beritahu. Hah? Kali ini mungkin kau benar. Kau tidak sengaja menghidupkan kembali pabrik ini. Pabrik hardware Lausia. Dikembangkan dari perusahaan kecamatan. Beberapa tahun ini pasar tidak bagus, jadi banyak stok barang di gudang. Bahkan karyawannya tidak mendapat gaji. Bagus sekali kau bisa melakukan ini. Kau membantunya untuk menghidupkan kembali dan membawanya ke pasar. Tidak bisa bilang begitu. Produk mereka sendiri juga sangat bagus, ya kan? Aku beritahu sesuatu. Laporan penelitian individual yang dioperasikan negara. Ini adalah apa yang kita teliti baru-baru ini. Mengenakan bisnis untuk memajukan industri, sekarang banyak pabrik seperti pabrik Lausia, khususnya pabrik negara, sudah menumpuk banyak stok produk. Chen Jianghe, kau harus menjadi pemimpin yang baik untuk membuat ribuan kios. Buat mereka semua fokus pada gudang-gudang pabrik dan memperlancar logistik produknya. Sulit untuk memperlancar logistik. Di Yiwu saja, stok barang yang ditumpuk banyak sekali. Kalau pasar hanya bergantung pada retail, maka bagaimana logistik bisa lancar? Ini tidak nyata. Tentu saja.
Rita bukanlah masa depan Yu. Grosir. Pantas saja. Bulu ayam, kau sewa mobil saja. Kau kan dapat paling banyak uang di antara semua pedagang di mall ini. Paman, jangan bicara sembarangan. Di toko ini masih banyak yang lebih dari kami. Sembarangan bagaimana? Aku tahu kau jual berapa setiap hari. Dan jumlah keuntungannya, aku sudah tahu jelas. Setiap hari kau tidak melakukan apa-apa. Buat apa kau perhatikan toko kami? Kau tahu alasannya kenapa? Sejak tokomu dibuka, tidak ada lagi yang datang ke tokoku. Tokoku jadi sepi. Takwang. Takwang, lihat ini. Dua orang ini pelit sekali. Dia tidak mau sewa mobil. Bantulah mereka mengangkut barang-barangnya dengan mobil mewahmu itu. Hah? Kau mencariku? Kak, tolong pinjamkan aku uang. Berapa? 50.000 yuan. 5.000 yuan? Tolong, Ya. aku tidak bisa mengangkat sendiri. Oh, iya. Iya, nanti aku bantu, tenanglah. Ada apa? Kak, tolong jangan tanya lagi. Aku akan bayar dalam 2 bulan ini. Percayalah. Kenapa aku tidak boleh tanya? Aku harus tahu kan? Aduh, Kak. Centakwang. Hah? Centakwang. Apa yang kau lakukan di sini? Cioko, ada apa? Centakwang. Kenapa mereka ke rumah kita? Kenapa? Cioko, ada apa? Beberapa bos yang diundang ke pesta pernikahan kami yang duduk di bangku utama. Kau tahu mereka kan? Cioko, kau bilang apa? Mereka menyita properti kita. Takwang, apa yang terjadi? Mereka semua menyita properti kita. Takwang, Centakwang. Ayo kerja. Takwang, tunggu. Paman, aku... Jenna, sudahlah. Ayo, lanjut lagi. 17, 18. Totalnya 1.800. Apa? Kau catat ya. Jangan sampai salah. Tidak salah. Apa ibu sudah menghitungnya dengan benar? Ibu sudah hitung berkali-kali tadi. Ibu akan menghitung uang ini di depan pamanmu juga. Sudah, kau catat saja. Catat yang benar, ibu yang hitung. Hitung yang benar ya. Tambah 1.800. Kau sudah pulang? Kenapa kau menyuruh anak kecil menghitung? Dia sedang berlatih berhitung. Kau ini. Susu, dengarkan paman ya. Kerjakan PR-mu sana. Jangan urus ini. Pergilah. PR-nya kan sudah selesai. Tapi kau juga tidak boleh menyuruh dia melakukan ini. Ya sudah. Kau main saja sana. Baiklah. Jangan jauh-jauh ya. Iya. Jangan keluar halaman. Iya, Bu. Sudah. Biarkan saja dia belajar. Aku bilang sudah. Wah. Kau pemuja uang ya? Tidak mudah kan untukmu melakukan ini? Sekali kau melakukannya, semua orang terkejut. Mereka semua bilang, apa yang kau jual 1 hari sama dengan 1 bulan. Hebat sekali. Apa yang sudah aku beritahu? Jalan hidup yang benar membutuhkan kerja keras. Iya kan? Kalau kau tidak bisa mengerti prinsip dasar ini, maka bisnismu selamanya akan kecil. 1 roti jagung saja kau tidak bisa merebutnya dariku. Itu artinya apa? Lakukan penelitian. Untuk mengganti grosir, keuntungan, berapa yang kita korbankan? 10%? Tidak akan cukup. 40%. Dari mana untungnya? Kau harus mengubah cara pikirmu. Kita ini sekarang grosir, bukannya retail, mengerti? Pikiranmu itu masih retail. Dengan grosir, kau harus membuat distributor melihat keuntungan yang cukup besar. Begitu. Dia akan selalu menolong kita. Grosir itu yang penting jumlahnya. Benar yang dikatakan pamanku. 0,01 yuan membuat orang kenyang. Tapi 0,1 membuat orang mati. Kalau begitu jumlah yang harus kita jual itu 2 kali lipat seharusnya. Tidak akan cukup.